sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan hadis arba'in yang ke-22 yaitu tariqu ilal jannah. Tariqu ilal jannah yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai surganya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, dan aku tidak menambahkan terhadapnya sesuatu apapun, apakah aku akan masuk surga? Rasul menjawab, betul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis pertama yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah dalam kitab Arba'in Nawawiyah di sini. Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari as-Sulami radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah satu sahabat muda Ansar, di mana para ulama tarikh mengatakan bahwa beliau ini lahir 16 tahun sebelum hijrah. Artinya ketika berjumpa dengan Rasul kurang lebih usianya 17 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa para sahabat Madinah yang disebutkan Al-Ansar ataupun juga sahabat Muhajirin, rata-rata mereka adalah para pemuda yang usianya di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Sebagaimana 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hanya 2 orang usianya di atas 30 tahun, yaitu Abu Bakar dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhum. Yang lainnya nyaris adalah para pemuda. Demikian juga sahabat Ansar radhiyallahu taala anhu, mereka yang berjanji setia kepada Rasul, awalnya 6 orang, kemudian 12, 70 dan seterusnya. Identitas dari mereka adalah para pemuda. Karena itu seringkali kita dapati bahwa anak muda adalah mereka yang memiliki semangat, memiliki kemampuan, memiliki potensi yang dicari oleh siapapun. Kebaikan atau keburukan, hal yang menjadi perhatian adalah para pemuda. Karena itu salah satu surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Kahfi, yang menceritakan di dalamnya adalah tema utamanya Ashabul Kahfi, yang Allah mengatakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk. Ya, jadi pemuda identik dengan ilmu. Pemuda identik dengan masjid. Pemuda identik dengan kebenaran. Bukan justru sebaliknya sekarang ketika ada kenakalan di remaja, maklum masih muda. Justru di masa muda itulah yang akan menjadikan seseorang itu gemilang di usia tua. Kalau tua sadar itu ya wajib. Enggak sadar-sadar tua keladi. Ya,
Jadi pahamkan kepada anak-anak muda agar mereka ya berjibaku dengan kebaikan. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu diantaranya asyab nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa identiknya dengan ibadah itu? Ciri yang berikutnya itu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, bukan dengan tongkrongan, bukan dengan balapan, dengan hura-hura, dengan foya-foya. Tidak ada slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Belum ada contohnya. Ya Pak ya? Belum ada contohnya. Rasul saja lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Ya, getir. Alam yajidka yatiman fa'awa. Aku dapati kata Allah, engkau dalam kondisi yatim, kemudian aku melindungimu. Ya, yatim. Perih kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa dakwahnya, bahkan sampai akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih saja mengemban dakwah supaya Islam ini diterima oleh siapapun. Jadi Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis hampir 1540 hadis. Cukup banyak bagi sahabat muda di zamannya. Ya. 140 hadis, 1540 hadis adalah hadis yang sangat banyak, ya. Dan ini diriwayatkan oleh seorang sahabat muda. Bapaknya Abdullah Al-Ansari adalah seorang sahabat juga, dan beliau syahid di perang Uhud. Jadi Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah adalah salah satu delegasi Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ke Syam dan berikutnya. Jadi di usia muda itu kemapanan ilmunya, kecakapan dalam hal ibadah dan yang lainnya sangat mengampuni mendalami, ya. Kemudian beliau ini di usia tuanya terkena penyakit buta, ya, sehingga beliau di usianya yang ke-94 tahun, usianya 94 tahun meninggal di Madinah, yaitu pada tahun 78 Hijriah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul. Kata Ibnu Daqiq Al-Id Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud orang ini itu Nu'man bin Qawqil. Nu'man bin Qawqil. Ya, terkadang seseorang itu disebutkan, terkadang juga tidak. Karena yang lebih pentingnya itu adalah apa? Isinya. Ya, karena itu ketika majhulul hal fil Quran atau fi sunnah, ketika sesuatu Al-Quran tidak menyebutkan secara waktu, secara tempat, secara kondisi, tidak perlu menyibukkan diri kita untuk mencarinya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Kalau memang penting maka akan disebutkan. Madinah itu penting disebut dalam Al-Quran dengan Yathrib. Ya, jadi apa yang Al-Quran atau As-Sunnah berhenti di dalamnya, maka kita pun tidak perlu mencarinya. Kenapa? Karena buang-buang waktu. Ya. Seseorang ini sebagaimana oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fathul Mubin, juga Qadhi Iyad menyampaikan tentang hadis ini, hadis Jami'ul Islam usulan wa furu'an. Hadis ini singkat tapi mengandung perkara usul pokok, juga perkara furu' cabangnya. Itu Ibnu Hajar Al-Haythami dari kecakapan, kedalaman ilmunya, beliau mengatakan bahwa hadis ini sangat penting, sangat fundamental, prinsip bagi seseorang. Qadhi Iyad mengatakan hadis ini syamala jami'u wadha'ifil iman wa sunnah. Hadis ini mencangkup perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan
dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah, cara beragama yang benar. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini bertanya kepada Rasul, kepada ahlinya tentang apa yang dia lakukan. Ara'aita, kata Imam An-Nawawi, maknanya akhbirni, sampaikan, kabari aku, ya. Idza shallaitul maktubat, kalau aku melaksanakan salat fardu, wasumtu Ramadan, puasa Ramadan, menghalalkan apa yang diharamkan, dihalalkan, juga sebaliknya, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan di sini bukan berarti dia melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama atau yang disebut dengan bidah, bukan. Tetapi walam azid ala dzalika syai'an, kata para ulama, minat tatawu'at wan nafilat, itu dia tidak melakukan salat sunnah, puasa sunnah, tidak. Mencukupkan diri dengan apa? Perkara-perkara wajib. Ini yang maksud dengan walam azid ala dzalika syai'an. Jadi beliau tidak menambahkan. Ya. Kata beliau, pertanyaan di akhirnya itu, statement terakhirnya, adkhulil jannah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, na'am, ya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika mengomentari dari hadis ini, ada yang cakap di sini selain salat, puasa, wa ahlaltul halala, ya, wa haramtul harama. Nah, di sini pertama, kedudukan salat dalam agama kita. Salat dalam agama kita, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan ibadah lainnya. Sehingga untuk salat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk di-Isra dan di-Mi'rajkan. Jadi hasil Isra Mi'raj itu adalah apa? Salat. Jangan sampai justru tidak melakukan salat. Hanya tahu sejarahnya tapi tidak melakukan. Karena itu para ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap salat ini. Di dalam banyak ayat, salat ini selalu berada setelah perintah tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama ini, yaitu mentauhidkan Allah. Demikianlah dia orang-orang yang lurus. Lalu dengan melaksanakan salat. Ciri orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah, setelah dia yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi salat ini sangat penting sekali. Sehingga para ulama betapa pentingnya salat ini dengan dalil-dalil yang ada. Misalnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang berlaku, ya, buruk, ya, berlaku keji dan mungkar. Itu dengan apa? Dengan salat. Kapan? Kalau salatnya benar. Ya, kalau salatnya benar. Pernah kejadian ada di hadapan Rasul sendiri. Rasul yang melihatnya dengan matanya sendiri ketika ada seorang yang sholat, ya, kayak ayam matok sangu, ya, dipanggil oleh Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, diulang lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi dia sampai 3 kali sholatnya masih gitu, ya. Artinya sholat ini ada aturannya, sehingga dalam kitab Safinatun Najah, juga dalam kitab-kitab misalnya Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, Al-Mujib, para ulama Syafi'iyah menjadikan tumanina sebagai rukun salat. Ini bentar lagi salat Ramadan.
Bentar lagi. Sholat tarawih itu kan sholat rehat, santai. Tarawih, coba lihat definisi sholat tarawih dalam kitab-kitab fikih. Santai, bukan apa? 7 menit, 23 rakaat, 15. Ini kembali kepada apa? Tuntunan Rasul maksudnya. Apakah sholat tarawihnya Rasul seperti itu? Apakah para sahabat melakukan tarawih seperti itu? Ketika ditanya, kok secepat itu? Ini sudah tradisi kami. Sholat itu tradisi apa perintah? Ibadah. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sholat ini akan menyebabkan seorang terhalang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kapan? Jika sholatnya benar. Kapan seorang itu dikatakan sukses di dunia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang sukses, orang yang beruntung adalah ketika mendapati dalam sholatnya khusyuk. Coba kalau tuk gitu, cepat, baru sujud langsung ngangkat lagi. Pertanyaannya, bisakah orang khusyuk sholat seperti itu? Ya, jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sholat ini jangan disepelekan. Bahkan dalam panggilan azan, kapan orang itu ingin mendapatkan kemudahan, keberuntungan, itu ketika dia apa? Menghidupkan sholat. Hayya 'alas sholah, digandengkan setelahnya hayya 'alal falah, ya, untuk mencapai apa? Al-falah, keberuntungan. Karena betapa pentingnya sholat itu, dalam Al-Quran beragam surat dijelaskan tentang apa? Sholat. Karena itu sholat bukan dengan kalimat ada, tapi dengan kalimat aqama yuqimu, mendirikan bistimrar, yaitu dengan kontinu. Dan sholat itu pengaruhnya setelahnya. Setelah sholat itulah pengaruhnya dia. Ya. Karena itu tadi bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, jangan disepelekan. Apa dampak bahaya bagi seorang ayah ketika dia tidak mengajarkan anaknya sholat? Saat anak saya ini susah bangun, masih sembor, sagayung, seember, tehudang-hudang. Usia anaknya berapa? 21 tahun. Itu bukan untuk dibangunin, tapi buat dikubur kalau nggak sholat. Anak itu diperintahkan sholat usia 7 tahun. Coba lihat konsep Rasul. Bagaimana Rasul mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum sab'a abnasinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' sinin wa farriquhum fil madaji. Anak itu kalian perintahkan ketika usianya 7 tahun. Dibiasakan 7 tahun itu sampai usia 10 tahun, 3 tahun orang tua harus membersamai anak itu yang sholat. Bapak oge teu sholat. Ya, anak dari mana dia akan belajar sholat? Ya bapak nggak sholat, justru nggak sholat. Jangan pas sekali sholat paling depan, mesti hirup deui. Jadi 3 tahun itu adalah masa di mana untuk apa? Membiasakan diri. Wadribuhum 'alaiha. Kalau usia 10 tahun tidak melakukan sholat, dipukul. Siang mukul, jangan tetangga, bapaknya sendiri. Kata para ulama, dorbatan ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak meninggalkan luka. Kalau 21 tahun, 17 tahun, itu bukan masa untuk disuruh sholat. Kuduna mengesideng sholat ke masjid. Ya, jadi itu juga bisa jadi kesalahan apa? Orang tua. Apa dampak kalau meninggalkan? Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nah, dampak dari orang yang meninggalkan sholat itu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya seperti apa? Melakukan perkara fahsya, melakukan perkara mungkar. Perkara al-fahsya ini berkaitan dengan
hegemoni dunia hawa nafsu. Ya. Mungkar yaitu keburukan. Jadi salat ini ya Allah, tidak ada perintah taklif di Makkah, 13 tahun di Makkah. Rasul dakwahnya tauhid terus. Hanya ada perintah yang berkaitan dengan hukum itu salat saja. Hukum larangan zakat, puasa, haji, ya, itu semua di Madinah kecuali salat. Kenapa? Karena salat ini adalah yang akan menjadi barometer baik atau tidaknya seseorang. Ukurannya salat. Kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ya, in saluha sairu amali wa in fasada sairu amali. Kalau benar salatnya, benar yang lainnya. Kalau buruk, musibah. Sehingga para ulama kemudian menyepakati hukum tentang tarikus sholat. Apa hukum orang meninggalkan sholat? Hukumnya apa? Murtad. Murtad, ya. Coba sampai kitab fikih yang kecil pun lah. Ulama lokal misalnya, An-Nawawi Al-Bantani Nihayatul Zain. Langsung di bab awal itu tentang sholat. Perbedaan dari kitab ini dan kitab yang lainnya itu diawali dengan bab sholat. Di awal-awal beliau menyampaikan tentang apa? Tentang orang yang meninggalkan sholat. Bahkan lebih parah lagi dari pendapat para ulama itu Syafi'i itu yuktal, dibunuh. Itu kalau dalam syariat Islam. Orang yang sholat aja kena ancaman, fawailul lil musolli. Itu sholat diancam. Apalagi yang tidak. Kalau yang tidak sholat mah baru ditanya masalakakum fi sakor. Aya kunaon aya di dieu di neraka sakor. Qalu lam nakun minal musallin. Kaduhung bareto di dunia teu sholat. Masuknya ke neraka sakor. Jadi orang tua ini kalau budak kapanasan diapain? Diademin. Lamun musim tiris dipakein baju anu haneut. Lamun bisa mah kolot kalaparan burak wareg. Fitrah manusia, orang tua. Kalau yang gitu mah binatang juga sadar. Giliran masalah orang misalnya kebakaran diselamatkan apa tidak anaknya? Diselamatkan. Giliran kebakaran akhiratnya diselamatkan apa tidak? Papahare. Kenapa? Karena orang nggak sadar bahwa hidup ini bukan untuk dunia. Hidup itu panjang nanti setelah kematian. Semoga peristirahatan terakhirnya itu menenangkan. Tenang dari mana? Justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi sholat ini ya masjid di Indonesia itu gede-gede. Yang sholat anu adan nges aki-aki, nu qomat aki-aki, nu imam aki-aki, sabaraha urang? Duaan. Kesebelasan. Ya. Jadi jangan berbicara kebangkitan Islam kalau sholat subuh lagi masih apa? Masih 2 orang. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, Masya Allah itu. Ya. Wasumtu Ramadan, dan puasa Ramadan menandakan puasa Ramadan adalah puasa yang sangat istimewa. Semuanya yang berkaitan dengan Ramadan identik dengan ampunan. Man shoma Ramadana, man qoma Ramadana, man qoma Lailatul Qadri, ya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ampunan. Puasa itu. Wa ahlaltul halala, menghalalkan apa yang dihalalkan. Cukup. Kenapa? Ada orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan. Gak boleh makan daging ayam. Nah, hantu menang. Oh, dalam Al-Quran dan hadis. Ada apa tidak? Emang gak ada. Makan beras. Ada apa enggak? Apa itu termasuk bid'ah? Ya enggak, karena itu berkaitan dengan apa? Dengan makanan dunia. Yang bid'ah itu dalam perkara agama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Di hadis yang kelima itu berbahas bahwa
yang dimaksud dengan bid'ah mardud adalah fi amrina ay fi dinina. Kalau masalah makan, minum, ini bukan masuk karena bid'ah, termasuk ini bukan maksud bid'ah dalam perkara agama. Tapi bid'ah secara bahasa iya, karena ini perkara-perkara baru di zaman dahulu tidak ada. Jadi tidak boleh bagi kita mengharamkan apa yang dihalalkan, tidak boleh. Kenapa? Kalau sudah jelas innal halala bayinun, yang jelas sharih dalilnya halal, ya, misalnya daging domba haram, haram. Biang kolesterol nggak boleh, ya, mengharam. Kenapa kambing itu haram, kata dia itu? Kenapa? Karena selalu dikambing hitamkan. Nggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan. Apakah karena bagian dari agama ada seperti thariqah sufiyah? Sebagian sufi mengharamkan makan dengan daging. Alasannya apa? Bisa menyebabkan tibra sare. Alasannya, ya. Apalagi kalau kebalikannya, sudah jelas haram halal. Ini banyak zaman sekarang orang-orang liberal ini. Berjilbab halal, nggak berjilbab ya nggak apa-apa. Pakai jilbab Nusantara, pakai kabaya, ya. Jadi ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Dan ini termasuk dosa besar, dosa besar. Masih ingat kita disertasi orang yang menghalalkan zina? Itu sejak zaman dulu juga orang udah tahu zina itu haram, ya. Walam azid ala dzalika syai'an, dan tidak menambahkan dari salat sunnah atau perkara-perkara yang sunnah apakah dapat menyebabkan masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW benar. Dari sini jamaah, Imam Ibnu Daqiq al-Id mengatakan lam yudhkar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-sa'il fi hadzal hadits syai'an min at-tatawwu'at 'ala al-jumlah. Dalam hadis ini si penanya tidak menanyakan tentang perkara-perkara yang sunnah. Hadza yadullu 'ala jawazi tarki tatawwu'at 'ala al-jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa boleh meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, ya. Lakin man tarakaha wa lam yaf'al syai'an faqad fawwatat ala nafsihi rabhan 'aziman wa thawaban jasima. Kalau ditinggalkan, sungguh dia telah meninggalkan perkara-perkara yang sangat menguntungkan. Contoh, Rasul mengatakan raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Cukup 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Salat sunnah, ya. Dalam riwayat Aisyah mengatakan man shalla, ya. Salatnya yang dimaksud adalah salat rawatib. Dalam hadis mengatakan asyara rakaat, isna asyara rakaatan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan mendirikan di surga rumah. Banyak di surga di akhirat nanti orang yang enggak punya rumah, walaupun di dunia megah. Itu dengan apa? Hanya menunaikan salat-salat sunnah, ya, dengan puasa sunnah juga. Tapi jangan sampai yang sunnah ini melalaikan yang wajib. Contoh, kunaon yang teh sakola nuju puasa, ari belajar mah wajib. Puasa sunnah Senin Kamis mah sunnah, paham ya? Biasanya di pesantren gitu. Kenapa enggak sekolah? Aduh, ini pusing lagi puasa. Ya, jadi dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Faedah dari
hadis ini jamaah yang pertama, hirsus sahabah ala su'al. Jadi semangat para sahabat dalam bertanya. Malu bertanya, sesat di kampung, sesat di jalan. Yang kedua, ya, bertanya kepada ahlinya. Kita di jalan nanya, punten ya, arah ka Cianjur ke mana? Tuh ke arah puncak. Kapangi mau muter dulu. Itu kalau jalan di dunia saja, kalau salah jawab Pak, sesat. Annal ghaya min hadhil hayah ya dukhulil jannah. Ini penting sekali jemaah. Bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita itu masuk surga. Ya. Masuk surga. Kenapa? Karena nenek moyang kita aja dari surga, bukan dari monyet. Dari surga. Makanya kita meminta Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ahamiyatus shalawatil maktubat, urgensi dari salat wajib. Wa annaha sababun lidukhulil jannah ma'a baqiya ma dzukira fil hadits, dan ini adalah di antara sebab ia masuk surga. Ahamiyatus siyam, pentingnya puasa. Puasa kata Rasul dalam hadis kursi, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bi. Setiap amalan anak Adam itu ada poin-poin pahalanya berapa kecuali puasa tidak disebutkan. Kenapa? Allah sendiri yang langsung akan memberikan pahala. Wa fihi wujub ihlalil halal wa tahrimil haram. Wajib bagi kita menghalalkan apa yang agama halalkan, juga sebaliknya. Ai an yaf'alal insanal halal mu'taqidan hillahu wa yatajannabul haram mu'taqidan tahrimah. Itu seorang melakukan itu karena yakin bahwa itu halal, juga menjauhi karena yakin itu haram. Lakinnil halal yukhbiru fihil insan insyaallah fa'alai insya'a lam yaf'al. Ketika yang halal itu diberitahukan oleh manusia dan ia mampu untuk melaksanakannya, maka itu adalah kebaikan yang banyak, ya, ataupun juga sebaliknya. Anas su'al ma'adu fil jawab fa inna qawlahu na'am ya'ni tadkhulul jannah. Yang dimaksud dengan na'am di sini itu masuk surga. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala ma'na haramtul harama ijtanibatahu, itu menjauhinya. Mu'taqidan ma'a mu'taqidin anna tahrimahu, dan meyakini bahwa hal itu diharamkan. Itu saja yang berkaitan dengan hadis yang ke-22. Hadis 23-nya nanti akan membahas tentang wasailul khair, ya, wasilah atau pintu-pintu menuju kebaikan. Wallahu taala a'lam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Zikir pagi petang yang berikutnya yang ke-6 itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Di zikir pagi petang ini sangat bagus sekali dari untayan kata-kata doa di hadis ini. Coba kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat menjaga kesehatan, dan di usianya 50 tahun ke atas semakin memperlihatkan keenergikan beliau, ya. Hal itu dilihat bagaimana di usia 55 tahun itu perang, ya. Sekarang kalau 55 tahun pensiun, jalan udah dipapah itu kan. Tapi Rasul apa? Justru semakin energik, semakin kuat. Seorang ulama ditanya ketika usianya sudah mencapai 70 tahun tapi loncat dan larinya masih kencang, ya. Ditanya, apa yang engkau lakukan di usia muda? Itu apa? Aku menjaga ibadah. Jadi ibadah memang
hadis yang mengatakan bahwa sumu tasihu adalah hadis yang dhaif. Puasalah, puasa akan menyehatkan. Tapi maksudnya adalah menjaga ya dari ibadah-ibadah dan menjauhi larangan adalah apa? Faktor salah satu penyebab seseorang itu menyehatkan. Walaupun dibalik semua itu bahwa tujuan kita ibadah bukan untuk menjaga kesehatan, tapi untuk apa? Menunaikan hakikat ubudiyah kepada Allah. Di antaranya di pagi hari adalah kita berdoa dengan doa ini, Allahumma afini fi badani. Para ulama mengatakan al-afiyah, di sini Rasul tidak meminta kesehatan, tapi afiat. Afiat itu yaitu sehat secara fisik dan psikis. Sehat secara fisik artinya secara zahirnya, juga sehat secara batinnya. Ya, contoh Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkan jasadku. Secara zahir orang yang diafiatkan jasadnya sehat bugar. Ini adalah apa? Harapan orang-orang dimanapun. Kenapa orang menjaga tubuhnya dengan berolahraga, dengan makan makanan yang serat manfaat, supaya apa? Bugar, supaya sehat. Ya, ini lantas semua orang pun pasti apa? Punya konsep seperti ini. Tapi afiat dalam perkara fisikis batin itu terjaga badan ini dari melakukan maksiat. Afiat ini adalah maksudnya apa? Terjaga seseorang badannya dari melakukan maksiat. Badannya sehat, Masya Allah, luar biasa, kekar gitulah. Tapi apa? Tidak terjaga fisikisnya dari apa? Maksiat. Ya, waliyadzubillah. Jadi afiat ini adalah satu kata yang mencangkup perkara zahir dalam perkara batin. Jadi kita memohon agar disehatkan tubuh kita ini dari beragam penyakit, juga beragam penyakit keburukan pada diri kita. Ya, nanti dijelaskan keburukan pada diri kita itu di doa berikutnya. Kemudian badan ini umum. Badan ini apa? Umum. Diberikan permohonan khusus oleh Rasul, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, pendengaran. Afini fi basari, penglihatan. Badan jelas semuanya, kan termasuk semuanya umum. Tapi kenapa Rasul memohon secara khusus pendengaran dan penglihatan? Supaya diafiatkan. Kenapa? Karena dua indera ini sumber kebaikan atau keburukan. Kita ingin sehat telinga kita dari beragam penyakit yang zahir. Ya, penyakit terkenal aja di kita. Orang apa penyakit telinga itu? Conge. Ya, masih zaman kah conge nih? Karena sekarang kan zamannya milenial, penyakitnya juga corona. Ya. Jadi penyakit pendengaran itu apa karena kurang, agak budek gitu kan? Ataupun juga dia penyakit pada telinganya, ada penyakit gangguan tertentu, semoga Allah mengafiatkan. Afiat secara batin, yaitu afiat didengarkan perkara-perkara haram. Tidak boleh mendengarkan ghibah, namimah, pangresepna sama. Karena itu, karena raresep ya jamaah, orang pinter mah, orang bisnis dijadikan sebagai pundi-pundi meraup keuntungan yang banyak. Karena itu ada program di TV gosip. Semuanya orang digosipin. Jadi supaya kita ini dijaga. Kalau ada tetangga yang membicarakan keburukan, stop, kita nggak usah dengarin. Kalau didengarkan, berarti kita kebagian untuk dihisab. Bagian untuk dihisab. Ya.
Yang kedua, mata adalah sumber kebaikan atau keburukan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, badan, pendengaran, penglihatan diafiatkan itu untuk apa? La ilaha illa anta, yaitu untuk menegakkan tauhid kepada Allah. Paham di sini? Jadi kita sehat secara jasad, pendengaran, penglihatan itu semua ini kita lakukan kepada tujuan utama diciptakan, yaitu untuk beribadah. Ada banyak orang yang sehat. Kalau gue sepedahan dari Cipanas ke Puncak ke Bogor, Masya Allah lempeng kuat. Oh mau Sabtu Ahad malam giliran ke masjid, ya Allah kayak tujuannya ke Surabaya. Tekuatan ke masjid mah. Badannya kekar masih muda. Giliran ke masjid, kenapa kok susah kaki ini jamaah? Betul nggak? Itu kan bagi Cipanas tempat untuk sepedahan, untuk outbound, olahraga. Depan istana persidangan itu pada olahraga tuh, Masya Allah, penuh. Giliran diajak ke masjid, kesemutan katanya kakinya. Kesleo, aduh, terus banyak alasan jemaah. Jadi sehat badan, sehat pendengaran, penglihatan itu kita supaya bisa mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita hiking ke Gunung Gede. Ayo irahanya nggak usah tahun dia encan tuh Van. Orang ke masjid engke heula engke tipayun olah. Jadi kita ingin sehat, afiat secara apa? Zahir, secara batin. Yang berikutnya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, yaitu memohon perlindungan dari kefakiran dan kekufuran. Rasul mengatakan kadal faqru kufurun. Hampir saja kefakiran itu menyebabkan seorang kufur. Jadi kita berlindung di pagi hari itu, yaitu berlindung dari kefakiran dan kekufuran. Ya, dari kefakiran dan kekufuran di dunia. Orang ini diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ada yang sanggup diuji dalam kesulitan, gigirilan lapang, dia congkak, dia lupa. Ada orang kekayaan, Masya Allah, syukur, giliran diuji dengan miskin saja langsung apa? Langsung kolab dia. Maka kita berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Ya, karena keduanya tidak mendapatkan kebaikan. Ya, fakir dan kufur. Berlindung. Wa a'udzu min adzabil qabri wa adzabin nar, dan berlindung dari azab kubur dan api neraka. Ini di akhirat nanti. La ilaha illa anta, dan untuk selamat dari kekufuran, dari kefakiran, azab kubur dan azab neraka adalah apa? Dengan menegakkan tauhid. Dengan menegakkan kalimat syahadat, tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, sehingga totalitas dari kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari doa ini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa indera penglihatan, pendengaran adalah sumber kebaikan, sumber ilmu. Karena itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini jadikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berlindung dari kekafiran, kekufuran yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada azab kubur, juga azab neraka. Solusinya apa? Itu dengan syahadat kepada Allah,
konsekuensinya itu kita beribadah hanya kepadanya, sekecil apapun itu ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada makhluk, ya. Semuanya totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang ke-6. Doa yang ke-7-nya apa? Doa berikutnya apa? Apa bunyinya? Oh ya, hasbiyah insyaallah kita bahas karena lumayan ya penjelasannya tentang hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah salah satu di antara doa yang didawamkan oleh Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih jelas insyaallah kita lanjutkan di hari Jumat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.